Karena sang raja sudah tak lagi memiliki anak laki-laki, kerajaan Inggris mengumumkan kalau mereka menunjuk anak dari saudara sang raja Sadashiv yang telah mereka adopsi untuk menjadi penerus tahta kerajaan ini. Namun tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang mendekati sang ratu, yang seketika membuat Ratu Laksmi menjadi teringat dengan anaknya yang telah meninggal. Sang raja kemudian menahan pengumuman. Sementara seorang menteri maju dan meminta maaf atas tindakan anaknya yang mengira kalau sang ratu adalah ibunya yang telah wafat. Raja berkata tak perlu meminta maaf, lalu mengatakan kalau anak-anak dia itu adalah titisan dari para dewa, dan anakmu ini telah memilih ibunya sendiri, membuat semua orang terkejut mendengarnya. Kemudian sang raja menggendong anak tersebut dan meminta sekretaris kerajaan untuk segera mengumumkan kalau mulai detik ini dirinya mengadopsi anak menteri tersebut untuk menjadi anak mereka dan menjadikannya sebagai penerus ahli waris kerajaan Jansi, dan memberikan nama dengan nama Damodar, nama yang sama dengan mendiang anaknya. Sontak saja tindakan sang raja ini seketika membuat rencana Sadashiv menjadi kembali gagal untuk menguasai tahta kerajaan. Lalu dengan emosi berteriak marah, mengatakan ini semua adalah rencana licik raja mereka dan menuduh kalau Ratu Laksmi inilah yang menjadi penyebab kekacauan ini. Lalu menghunuskan pedangnya. Namun tindakan agresifnya segera dihalangi oleh para pengawal kerajaan yang segera melucuti senjatanya. Tuduhan Sadashiv ini membuat sang raja mulai menunjukkan kemarahannya, lalu memerintahkan Sadashiv untuk segera berlutut di hadapannya. Yang kemudian dengan perlahan Sadashiv akhirnya berlutut di hadapan rajanya, namun tak juga menundukkan kepalanya. Sang raja mendekat lalu menghunuskan pedangnya, mengatakan jika dirimu tak mau menundukkan kepalamu, maka pedang inilah yang selanjutnya akan berbicara. Membuat Sadashiv kemudian menundukkan kepalanya. Lalu sang raja memintanya untuk menundukkan kepalanya juga di hadapan sang ratu sebagai tanda permintaan maafnya. Namun setelah memandang sang ratu untuk beberapa saat, dirinya kembali berdiri dan berteriak kalau dirinya tak akan pernah mau menundukkan kepalanya terhadap wanita ini, lalu pergi meninggalkan kerajaan, yang disusul oleh sang raja yang mengumumkan kalau mulai detik ini Sadashiv telah dibuang dari kerajaan dan tak lagi menjadi bagian dari kerajaan Jansi. Di malam harinya, sang raja mulai merasakan penyakitnya yang semakin parah, lalu mengambil sebuah pedang dan memberikan pedang tersebut kepada istrinya. Lalu dirinya mengambil sebuah pedang lagi, kemudian meminta sang istri untuk bertarung dengannya. Ratu Laksmi mengatakan kalau sang raja butuh beristirahat, namun sang raja mendorongnya lalu segera menyerang dengan pedangnya, memintanya untuk menganggap dirinya sebagai musuh dan bukanlah seorang raja. Ratu Laksmi meminta suaminya untuk berhenti menyerangnya, namun sang raja tak memperdulikan perkataannya dan terus saja menyerangnya. Ratu Laksmi kemudian melawan serangan dari sang raja, yang membuat gelang kepatuhan dari kerajaan Inggris terlepas dari tangannya dan juga membuat tangan sang raja terluka. Ratu Laksmi menjadi khawatir, namun sang raja mengatakan kalau waktunya sudah tak lama lagi, berkata kalau dirimulah yang telah berhasil melepaskan gelang terkutuk ini dari tangannya, dan meminta Ratu Laksmi juga untuk melepaskan belenggu dari para penjajah Inggris yang terus mengekang rakyat mereka. Dan di malam itu juga sang raja mulai merasakan penyakitnya yang semakin parah dan hanya terbaring di atas tempat tidurnya. Sementara Ratu Laksmi belum menyadari kalau sebenarnya Sadashivlah yang telah meracuni suaminya ini. Setelah pembakaran jasad suaminya, Ibu Suri menghapus sindur dari kening menantunya ini, melepaskan perhiasan yang ditindikan pada hidungnya, lalu mematahkan gelang tangannya sebagai tanda kalau sekarang dirinya telah menjadi seorang janda. Tubuhnya pun dimandikan, dan karena telah menjadi janda, penasehat kerajaan mengumumkan kalau rambutnya sekarang akan dicukur habis sebelum dirinya menebarkan abu kremasi sang suami pada Sungai Kasih. Namun Ratu Laksmi menolaknya, membuat Ibu Suri menjadi kaget dan menanyakan mengapa dirinya menolak menjalani tradisi mereka ini. Ratu Laksmi meminta maaf dan berkata walaupun diriku telah menjadi seorang janda, aku akan terus memenuhi janji dan sumpahku kepada mendiang suamiku. Ibu Suri berteriak kalau ini adalah kesalahan besar, namun Ratu Laksmi kembali menjawabnya dengan keras dan mengingatkan kalau Ibu Suri sekarang sedang berbicara dengan seorang ratu kerajaan Jansi, dan dirinya akan terus melaksanakan janjinya untuk terus melindungi kerajaan ini dari para penjajah. Membuat Ibu Suri hanya bisa terdiam. Dirinya pun segera kembali ke dalam kamarnya, kemudian berhias diri dan memakai kembali pakaian kerajaannya, lalu kembali keluar dengan rasa percaya diri dan menggendong anak angkatnya kembali ke atas singgasana kerajaan untuk meneruskan memerintah kerajaan Jansi. Setelah sampai di atas singgasananya, Ratu Laksmi kemudian mengangkat tangannya lalu bersumpah, sampai darahku berhenti mengalir, sampai detak jantungku yang terakhir, dan juga sampai nyawaku meninggalkan tubuh ini, diriku berjanji akan selalu melindungi kerajaan Jansi dan tak akan membiarkan kerajaan ini kehilangan kehormatannya walau sedikit pun. Lalu segera menyurati kerajaan Inggris kalau saat ini kerajaan Jansi telah memiliki seorang pemimpin dan pemimpin tersebut adalah dirinya. Tak terima dengan perlakuan wanita ini, mereka membakar surat tersebut lalu memerintahkan Kapten Gordon untuk memastikan bahwa semua perlawanan ini tak akan pernah terjadi lagi. Yang kemudian membalas surat tersebut yang memberitahukan ke Ratu Laksmi kalau rekonsiliasi ini tidak akan pernah terjadi. Lalu memerintahkannya untuk kembali tunduk atau kerajaan mereka akan segera di bumi hanguskan oleh pasukan Inggris. Panglima kerajaan menjadi khawatir lalu menjelaskan kalau mereka hanya memiliki 2.500 prajurit sementara pasukan Inggris berjumlah lebih dari 40.000 personel. Bagaimana sang ratu bisa menghadapi mereka? Ratu Laksmi berkata kalau dirinya tak ingin melihat kerajaan ini menjadi hancur, melainkan melihatnya bisa tetap berdiri dengan rasa bangga
di masa yang akan datang. Panglima meminta maaf dan bertanya apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Namun Ratu Laksmi memintanya menunggu hingga tiba saat yang tepat. Dan di malam itu juga, ketika sang ratu sedang bersama anaknya, ribuan pasukan Inggris tiba dan langsung mengepung setiap sudut kerajaan, membuat prajurit kerajaan tak bisa berbuat banyak. Ratu Laksmi segera keluar menemui mereka, yang langsung disambut pemerintah Inggris yang membacakan perintah dari pemerintahan mereka. Namun langsung dihentikan oleh sang ratu dan berkata ke Kapten Gordon, apakah dirimu mau menjatuhkan tahtanya dengan hukum yang kalian buat sendiri? Yang kemudian dijawab oleh Kapten Gordon yang mengatakan kalau sekarang waktunya telah tiba untuk melihat seberapa jauh keangkuhanmu dan memintanya untuk segera menundukkan kepalanya di hadapan mereka. Namun Ratu Laksmi tetap saja menolak dan memilih untuk terus melayani rakyatnya daripada harus membungkuk di hadapan tamu tak diundang ini yang telah memaksa masuk menjajah negeri mereka. Lalu dengan rasa bangga pergi melangkah meninggalkan istananya. Dengan menggendong anaknya keluar, Ratu Laksmi menuruni tangga untuk meninggalkan kerajaannya. Seorang wanita menyingkirkan batu dari jalannya, lalu berteriak ke semua rakyatnya kalau ratu mereka telah tiba. Yang kemudian semua rakyatnya segera keluar dan berjalan mengiringi langkah sang ratu untuk ikut mendukung apa yang telah dilakukannya. Kita lanjut pada next part, tetap di next video ya guys.